pertanyaan nih buat adik-adik semua. Tadi pagi waktu Kak Unik bangun tidur, Kak Unik itu dengar nih suara burung dari luar. Adik-adik dengar gak suara burung? Nah, untuk itu Kak Unik mengajak adik-adik nih untuk bersyukur masih bisa mendengar suara burung itu. Yuk adik-adik kita angkat pujian lagu Burung Bebek yang Kecil. Sambil bangkit berdiri ya semuanya ya, kita mau gerak-gerak nih. Untuk memulai ibadah hari ini dengan berdoa. Yuk adik-adik, semua lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu kepada kami, sehingga kami masih bisa sekolah minggu pada hari ini. Tuhan, sebentar kami ingin memulai sekolah minggu pada pagi hari ini. Berkati ibadah sekolah minggu kami dari awal, pertengahan, hingga akhir, supaya semuanya dapat berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin adik-adik. Nah, Kak Unik mau ajak adik-adik buat nyanyi lagi nih. Nah, Kak Unik mau ajak adik-adik lagu Bila Roh Allah Ada. Tahu kan semuanya lagunya? Yuk kita bangkit berdiri lagi, kita nyanyi lagi bareng-bareng, oke? Nah, semua boleh duduk. Adik-adik, selama seminggu ini, adik-adik tuh pernah gak sih ngerasa melukai hati teman, hati orang tua, atau bahkan hati Tuhan yang disakiti oleh adik-adik? Nah, untuk itu kita memohon ampun sama Tuhan supaya dosa kita dihapuskan. Ya adik-adik, mari kita angkat pujian, dihapuskan dosaku. Yesus
Jadi untuk itu, yuk kita sama-sama berdoa untuk meminta pengampunan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, seringkali kami melukai hati Engkau Tuhan. Kami membuat Engkau sedih. Ampuni kami Tuhan, dan berkatilah setiap kami, supaya kami tidak mengulangi hal yang sama atau dosa yang sama ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, hari ini itu Kak Eko mengajari ke kita kalau kita harus tetap tersenyum dan kita itu tidak boleh membalas perbuatan jahat. Nah, sesuai tema itu, yuk kita akan pujian dalam suka duka. Tahu kan adik-adik lagunya? Yuk kita nyanyi bareng-bareng. Selamat pagi adik-adik, apa kabar? Pak Pendeta doakan adik-adik semua dalam keadaan sehat, sudah cantik-cantik, sudah ganteng-ganteng, dan sekarang mari kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang di surga, tolonglah kami anak-anak-Mu supaya kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan baik dan kami boleh mengerti. Tolong kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari adik-adik sekalian kita membuka Alkitab kita. Sudah siap ya Alkitabnya? Yang belum siap, ayo diambil dulu. Ya. Kita akan membuka Alkitab kita dari kitab yang paling depan. Kitab apa? Ya benar, Kejadian. Mari kita membuka Kejadian 43. Sudah ketemu semua? Kejadian 43. Kitab paling depan sendiri. Kejadian 43 ayat 1 sampai 34. Sudah ketemu semua? Kalau sudah ketemu semua, Pak Pendeta akan membacakan bagi adik-adik sekalian menyimak di dalam Alkitab masing-masing. Yang demikian, saudara-saudara Yusuf pergi ke Mesir untuk kedua kalinya. Tetapi hebat sekali kelaparan di negeri itu, dan setelah gandum yang dibawa mereka dari Mesir habis dimakan, berkatalah ayah mereka, "Pergilah pula membeli sedikit bahan makanan untuk kita." Lalu Yehuda menjawabnya, "Orang itu telah memperingatkan kami dengan sungguh-sungguh, kamu tidak boleh melihat mukaku jika adikmu itu tidak ada bersama-sama dengan kamu. Jika engkau mau membiarkan adik kami pergi bersama-sama dengan kami, maka kami mau pergi ke sana dan membeli bahan makanan bagimu. Tetapi jika engkau tidak mau membiarkan dia pergi, maka kami tidak akan pergi ke sana. Sebab orang itu telah berkata kepada kami, kamu tidak boleh melihat mukaku jika adikmu itu tidak ada bersama-sama dengan kamu." Lalu berkatalah Israel, "Mengapa kamu mendatangkan malapetaka kepadaku dengan memberitahukan kepada orang itu bahwa masih ada adikmu seorang?" Jawab mereka, "Orang itu telah menanyai kami dengan seksama tentang kami sendiri dan tentang sanak saudara kita,
Masih hidupkah ayahmu? Adakah adikmu lagi? Dan kami telah memberitahukan semuanya kepadanya seperti yang sebenarnya. Bagaimana kami dapat menduga bahwa ia akan berkata, bawalah kemari adikmu itu. Lalu berkatalah Yehuda kepada Israel ayahnya, biarkanlah anak itu pergi bersama-sama dengan aku, maka kami akan bersiap dan pergi, supaya kita tetap hidup dan jangan mati, baik kami maupun engkau dan anak-anak kami. Akulah yang menanggung dia. Engkau boleh menuntut dia daripadaku, jika aku tidak membawa dia kepadamu dan menempatkan dia di depanmu, maka akulah yang berdosa terhadap engkau untuk selama-lamanya. Jika kita tidak berlambat-lambat, maka tentulah kami sekarang sudah 2 kali pulang. Lalu Israel ayah mereka berkata kepadanya, jika demikian perbuatlah begini, ambillah hasil yang terbaik dari negeri ini dalam tempat gandummu dan bawalah kepada orang itu sebagai persembahan. Sedikit balsam dan sedikit madu, damar dan damar ladan, buah kemiri dan buah badam. Dan bawalah uang 2 kali lipat banyaknya, uang yang telah dikembalikan ke dalam mulut karung-karungmu itu haruslah kamu bawa kembali. Mungkin itu suatu kekhilafan. Bawalah juga adikmu itu, bersiaplah dan kembalilah pula kepada orang itu. Allah yang Maha Kuasa kiranya membuat orang itu menaruh belas kasihan kepadamu, supaya ia membiarkan saudaramu yang lain itu beserta Benyamin kembali. Mengenai aku ini, jika terpaksa aku kehilangan anak-anakku, biarlah juga kehilangan. Lalu orang-orang itu mengambil persembahan itu dan mengambil uang 2 kali lipat banyaknya. Beserta Benyamin juga mereka bersiap dan pergi ke Mesir. Kemudian berdirilah mereka di depan Yusuf. Ketika Yusuf melihat Benyamin bersama-sama dengan mereka, berkatalah ia kepada kepala rumahnya, bawalah orang-orang ini ke dalam rumah, sembelihlah seekor hewan dan siapkanlah itu, sebab orang-orang ini akan makan bersama-sama dengan aku pada tengah hari ini. Orang itu melakukan seperti yang dikatakan Yusuf dan dibawanyalah orang-orang itu ke dalam rumah Yusuf. Lalu ketakutanlah orang-orang itu, karena mereka dibawa ke dalam rumah Yusuf, kata mereka, yang menjadi sebab kita dibawa ke sini ialah perkara uang yang dikembalikan ke dalam karung kita pada mulanya itu, supaya kita disergap dan ditangkap, dan supaya kita dijadikan budak dan keledai kita diambil. Karena itu mereka mendekati kepala rumah Yusuf itu dan berkata kepadanya di depan pintu rumah, mohon bicara Tuan, kami dahulu datang kemari untuk membeli bahan makanan. Tetapi ketika kami sampai ke tempat bermalam dan membuka karung kami, nampaklah uang kami masing-masing dengan tidak berkurang jumlahnya ada di dalam mulut karung. Tetapi sekarang kami membawanya kembali. Uang lain kami bawa juga kemari untuk membeli bahan makanan. Kami tidak tahu siapa yang menaruh uang kami itu ke dalam karung kami. Tetapi jawabnya, tenang sajalah, jangan takut. Allahmu dan Allah Bapamu telah memberikan kepadamu harta terpendam dalam karungmu. Uangmu itu telah kuterima. Kemudian dikeluarkannyalah Simeon dan dibawanya kepada mereka. Setelah orang itu membawa mereka ke dalam rumah Yusuf, diberikannya air supaya mereka membasuh kaki, juga keledai mereka diberinya makan. Sesudah itu mereka menyiapkan persembahannya menantikan Yusuf datang pada waktu tengah hari, sebab mereka telah mendengar bahwa mereka akan makan di situ. Ketika Yusuf telah pulang, mereka membawa persembahan yang ada pada mereka itu kepada Yusuf di dalam rumah.
lalu sujudlah kepadanya sampai ke tanah. Sesudah itu ia bertanya kepada mereka, apakah mereka selamat? Lagi katanya, apakah ayahmu yang tua yang kamu sebutkan itu selamat? Masih hidupkah ia? Jawab mereka, hambamu, ayah kami ada selamat, ia masih hidup. Sesudah itu berlututlah mereka dan sujud. Ketika Yusuf memandang kepada mereka, dilihatnyalah Benyamin adiknya yang seibu dengan dia, lalu katanya, inikah adikmu yang bungsu yang telah kamu sebut-sebut kepadaku? Lagi katanya, Allah kiranya memberikan kasih karunia kepadamu, anakku. Lalu segeralah Yusuf pergi dari situ sebab hatinya sangat terharu, merindukan adiknya itu. Dan dicarinyalah tempat untuk menangis. Ia masuk ke dalam kamar lalu menangis di situ. Sesudah itu dibasuhnyalah mukanya dan ia tampil keluar. Ia menahan hatinya dan berkata, hidangkanlah makanan. Lalu dihidangkanlah makanan bagi Yusuf tersendiri, bagi saudara-saudaranya tersendiri, dan bagi orang-orang Mesir yang bersama-sama makan dengan mereka itu tersendiri. Sebab orang Mesir tidak boleh makan bersama-sama dengan orang Ibrani, karena hal itu suatu kekejian bagi orang Mesir. Saudara-saudara itu duduk di depan Yusuf, dari yang sulung sampai yang bungsu, sehingga mereka berpandang-pandangan dengan heran. Lalu disajikan kepada mereka hidangan dari meja Yusuf, tetapi yang diterima Benyamin adalah 5 kali lebih banyak daripada setiap orang yang lain. Lalu minumlah mereka dan bersukaria bersama-sama dengan dia. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua yang mau merenungkan dan melakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, adik-adik sekalian, cerita kita pada pagi hari ini dengan tema tidak membalas. Dan kita akan bersama-sama belajar dari Yusuf. Mari adik-adik sekalian kita perhatikan gambar ini. Nah, ini adalah Yusuf bersama dengan saudara-saudaranya. Mereka di hadapan ayah mereka sangat disayangi oleh ayah mereka. Yusuf juga disayang oleh ayah mereka. Tetapi sepertinya saudara-saudara Yusuf tidak suka terhadap Yusuf. Sehingga pada suatu hari Yusuf ketika bersama kakak-kakaknya sedang di padang gurun, sedang mengembalakan domba-domba mereka. Yusuf ditangkap oleh kakak-kakaknya, lalu dimasukkan ke dalam sumur. Ketika Yusuf berteriak, kakak jangan, mereka tidak mau tahu. Yusuf tetap dimasukkan ke dalam sumur. Yusuf kesakitan. Bukan hanya itu, ketika ada pedagang budak lewat, kakak-kakaknya berpikir, lebih baik Yusuf kita jual. Dan benar adik-adik. Kita perhatikan di sini. Bagaimana Yusuf meronta, kakak jangan, aku nggak mau. Aku pengen ketemu Bapak di rumah, aku jangan dijual sebagai budak. Tapi kakak-kakaknya juga tidak mau dengar. Yusuf tetap dijual sebagai budak. Coba perhatikan, Yusuf nggak pakai baju, kedinginan, kasihan sekali. Sedang kakak-kakaknya menghitung uang hasil penjualan Yusuf itu. Nah, waktu terus berlalu. Kakak-kakaknya sudah lupa kepada Yusuf. Sekarang Yusuf di mana mereka juga tidak tahu. Setelah sekian lama berlalu, pokoknya udah lama sekali. Di wilayah tempat tinggal kakak-kakaknya ada kelaparan. Aduh, perutnya lapar, pengen makan. Dan mereka dengar, kalau di Mesir itu ada makanan berlimpah. Benar adik-adik? Ayah mereka yang bernama Yakub atau yang disebut Israel itu menyuruh kakak-kakak Yusuf untuk membeli makanan. Akhirnya
Mereka pun pergi ke Mesir. Sesampainya di Mesir, mereka berjumpa dengan penguasa Mesir itu. Dan siapa penguasa Mesir itu? Ternyata penguasa Mesir itu adalah Yusuf. Yang dulu mereka buang ke dalam sumur, yang dulu mereka jual kepada penjual budak. Tapi mereka tidak mengenal Yusuf karena pakaian Yusuf yang sudah begitu bagus. Tetapi Yusuf mengenal kakak-kakaknya. Nah, adik-adik sekalian, dulu Yusuf pernah dibuang ke sumur, pernah dijual sebagai budak oleh kakak-kakaknya. Sekarang Yusuf sudah jadi penguasa, sudah menjadi raja. Sekarang pertanyaannya, apakah Yusuf hendak membalas? Oh, sekarang sudah jadi raja. Apapun yang dilakukan, dia bisa lakukan. Sekarang pertanyaannya, apakah Yusuf akan membalas kakak-kakaknya yang sudah berbuat jahat kepada dia? Coba perhatikan, Yusuf dengan bajunya, dengan mahkotanya. Apakah Yusuf hendak membalas kepada kakak-kakaknya? Bagaimana? Membalas apa tidak? Ya, benar. Yusuf tidak membalas. Justru Yusuf kemudian, coba perhatikan yang dilakukan Yusuf. Ternyata Yusuf menjamu kakak-kakaknya. Tempat duduknya bahkan diurut dari yang paling sulung sampai kepada yang paling bungsu. Di mana kakak-kakaknya heran, kok bisa tempat duduk kita ini berurutan? Mereka belum kenal Yusuf, belum mengenal. Tetapi Yusuf melihat ada adiknya yang bernama Benyamin itu. Maka Yusuf sangat senang melihat adiknya. Lalu adiknya diberi makanan lebih banyak dibanding kakak-kakaknya. Ini bukan karena Yusuf pilih kasih, tetapi karena Yusuf sangat sayang kepada adiknya yang bernama Benyamin, yang sudah sekian lama tidak pernah bertemu. Nah, adik-adik sekalian, mari kita seperti Yusuf. Supaya kita jangan sampai membalas kejahatan dengan kejahatan. Jangan sampai membalas. Yusuf pun tidak membalas kepada kakak-kakaknya. Sekalipun kakak-kakaknya itu sangat jahat kepada dirinya. Tetapi Yusuf memaafkan. Demikian pula dengan adik-adik. Mari kita belajar untuk memaafkan orang lain. Mengampuni orang lain. Seperti Yusuf juga mengampuni kakak-kakaknya. Supaya kita juga boleh disebut sebagai anak-anak Tuhan yang mendapat kasih sayang dari Tuhan. Begitu ya adik-adik ya. Mari kita belajar seperti Yusuf yang begitu sayang kepada saudara-saudaranya. Yusuf yang tidak membalas kepada saudara-saudaranya. Mari kita menjadi anak-anak yang baik, menjadi anak-anak yang saling memaafkan. Begitu ya. Tuhan memberkati adik-adik sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami di surga, tolonglah kami, supaya kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang taat kepada Engkau, dan kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang saling mengampuni. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.